ngobati orang tensi itu nggak sembarangan loh. Iya, itu sangat kompleks ya. Memang harus hati-hati. Bukan berarti orang tuanya hipertensi, anak hipertensi enggak. Belum tentu ya. Nah, disposisi. Gitu. Faktor yang mempermudah Betul. terjadinya sesuatu. Iya. Hidup itu adalah pilihan. Betul. Sehat bahagia, nggak sehat nggak bahagia. Ya, halo Sobat Harjo semuanya, selamat datang di podcast kami di Ngopi Saras, Ngobrol Happy, Sehat Waras. Iya, ini adalah salah satu salah satu menjembatani kita ya untuk bisa mendatangkan narasumber-narasumber tentang kesehatan. Kita akan membahas hari ini, insya Allah kita akan kedatangan salah satu dokter luar biasa, Dr. R. Triyono Edi, SPPD Vinasim. Dan tema untuk kali ini kalau saya bisa ambil kesimpulan sudah sangat menarik banget ini ya untuk teman-teman Sobat Harjo semuanya ya. Hipertensi di usia muda, bagaimana sih penanganannya? Nah, kita akan langsung saja kita akan langsung saja bertemu dengan Dr. R. Triyono Edi, SPPD Vinasim. Apa dan bagaimana sih penanganannya ketika seorang anak muda yang sudah terserang hipertensi? Karena hipertensi sendiri kita kalau bisa melihat peristiwa itu biasanya menyerang golongan tua ya, tapi ternyata tidak, teman-teman Sobat Harjo ya, dan ini bisa menyerang di usia muda. Ya, sesuai dengan janji saya di Ngobrol Happy Sehat Waras ini, di Ngopi Saras, teman-teman dan Sobat Harjo semuanya, kita sudah kedatangan salah satu dokter ya cukup terkenal di RSPU Dr. Suhadi Logito ini, yaitu Dr. R. Triyono Edi, SPPD Vinasim. Ya, kita langsung saja kenalan dengan salah satu sosok dokter yang saya bilang sih luar biasa karena ini sangat banyak dibutuhkan oleh pasien-pasien, khususnya di hipertensi ya. Khususnya apakah ini menyerang anak muda? Terus bagaimana sih kok bisa menyerang anak muda? Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Terima kasih sudah hadir di Ngopi Saras. Sama-sama. Iya. Asik sekali di sini ya. Iya. Cocok ya dok ya? Kita ngobrol-ngobrol ya dok ya? Boleh. Iya. Ini kan topik yang itu ya, yang anak muda sering mengalami. Betul. Dan ini harus kita itu ya pahami, dan dengan dipahami itu anak muda itu akan itu semakin semangat untuk mengatasinya. Iya. Aware juga ya, dok ya. Oke. Baik dok. Sebelumnya mungkin dok, sekarang tinggal di mana dok? Saya sekarang tinggal di Gedung Kuning Selatan ya. Oh, di Gedung Kuning, saya Yogyakarta dok ya. Asli Jogja ya. Oh, asli Jogja. Kokap. Oh, Kokap. Waduk Sermo tahu nggak? Tahu saya dok. Ya, di situ. Iya. Saya lahir di situ, besarnya di Kendal. Oh, Kendal. Orang tua saya guru ya. Kemudian setelah melalang buana ya, sebelum di Harjo Logito itu saya pernah bekerja di tengah laut, tengah hutan, ikut Pertamina. Kemudian dokter PTT di Puskesmas Wonotunggal Batang. Kemudian bergabung AU sejak tahun 98. Sekarang di sini bertemu dengan semuanya. Baik, luar biasa sudah melalang buana ya dok ya. Kesibukannya apa dok? Ini selain profesinya dokter ini, mungkin saya punya hobi? juga mengajar. Oh, mengajar juga. Mengajar adik-adik kelas ya. Ya. Kepanitiaan senior. Kemudian hobi saya mancing. Oh, mancing. Mancing apa nih dok? Ini saya jadi tanda tanya ini. Terus terang juga ikan ya, bukan ikan, yang lain. Ya? Bukan yang lain. Bukan ya? mancing keributan. Dan saya juga hobi pingpong ya. Tenis meja. Ini baru saya geluti 2 tahun yang lalu. Setelah COVID. Nganggur, enaknya apa ya? Akhirnya pingpong. Akhirnya pingpong. Memilih ke pingpong. Membeli robot, membeli meja, akhirnya belajar pelan-pelan. Oke. Sudah menguasai ya dok ya? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Pelatih saya tuh pelatih dunia. Pelatih dunia? Dari YouTube. Oh, dari itu bisa diakses semua ya dok ya? Bisa. Luar biasa. Selain masih sibuk untuk dengan pasien-pasien dan memberikan informasi ke pasien juga, ternyata hobinya harus jalan ya. Harus begitu. Betul. Biar nggak bosen. Iya. Bosen, boring itu
menghancurkan segalanya. Betul sekali, Iya. saya sepakat itu dok. Dengan adanya kesibukan, hidup tambah semangat. Tambah gitu ya. semangat. Dok, sejak kapan sih dok praktek di RSPAU ini dok? Saya sejak 2003 ambil spesialis, 2003 selesai spesialis. 2007, langsung di Harjolito, pindah ke Madiun, ke Jogja lagi. Jadi Jogja seterusnya itu 2011 sampai sekarang. Sebelumnya Melalang Buana, Iya. dari Bogor, Pontianak, wah macam-macam kembali ke sini. Kalau di Harjo Lukito ini dok, prakteknya setiap hari apa aja ini? Setiap hari Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. saya mulainya sesuai dengan jadwal praktek. Jadwal praktek. Insya Allah ya, jam 9 atau jam setengah 9 ya. Setengah 9. Tergantung pasiennya sudah siap belum. Oh, Ada betul. udah siap, dipanggil-panggil, Dipanggil belum. pasien belum datang. Datangnya siang. Saya sampai itu ya kadang menanti pasien. Nah, ini ya. Siang kok belum datang, tak tahu. Enggak tahunya hampir ditutup, muncul dia. Ya, itu Ya, hal kadang seperti biasa hal itu ya. hal wajar ya dok ya. Kadang, Daripada pasien menunggu kita, menunggu, kasihan. betul. Sebab kan namanya di Harjolito itu kan kesibukan banyak ya, ada rapat dan sebagainya. Ya mudah-mudahan aja tidak mengganggu atau membuat pasien tuh jengkel dan sebagainya. Mudah-mudahan aja pasien selama ini alhamdulillah itu pasien bisa mengerti. pasti bisa mengerti. Nah itu, tapi memang kita harus edukasi juga bahwa kadang wah dokternya lambat dan sebagainya. Tapi sebaliknya juga kita harus introspeksi juga Iya, ya. iya. Dokternya ternyata sudah standby Iya. menunggu dengan Ya, sabar pasien yang memang datang. itu seperti itu. Saya juga ke itu ya ke di luar kita ya, jauh kadang perjalanan juga terhambat itu dan sebagainya. Sebab di sana juga dibutuhkan Iya. menghandle HD dan sebagainya. Betul sekali ya dok ya. Dok, ini sebelum kita masuk ke topik yang mungkin dibutuhkan, pasti dibutuhkan oleh sobat-sobat Harjo ini. Rata-rata usia pasien yang periksa ke poli dalam, khususnya ke tempat dokter Triyono Edi itu, usianya rentangnya berapa sih dok? Ada pernah yang usia 22 tahun. 22 tahun? Nah, yang di bawahnya dan sebagainya itu anak-anak ya. Iya. Dan juga banyak yang sepuh-sepuh. Ya, sepuh mungkin. Sepuh-sepuh itu banyak sekali ya. Iya. Apalagi kan BPJS kan menghandle dengan bagus ya. Iya. Obat-obatnya ada lengkap dan sebagainya, dan alhamdulillah tidak bayar, itu sangat meringankan gitu. Iya. Hanya itu aja. Iya, kalau sepuh mungkin memang sudah banyak faktor ya dok ya. Tapi Oh, banyak sekali. saya tertarik. Nanti saya jelaskan itu. Iya. Apa yang mempengaruhi kenapa tensi tinggi dan sebagainya. Oke. Saya jelaskan pelan-pelan. Baik. Dan yang gampang-gampang aja lah. Nggak usah rumus-rumus bagaimana. Betul. Ya. Oh ini Gambarannya jebule ya, kok Dok, ya? gini ya Oh, gitu. Oke, Mohon maaf ya. gambarannya biar kita Bicara bisa saya tuh mencerna. ada unsur Jawanya. Oh, Sebab iya, orang orang Jawa itu. orang Jawa. Ini kalau boleh tahu ada R-nya. R-nya apa ini, Dok? Nah itu nggak dari orang tua. Dari orang tua. Oke. Ya, dari Jogja. Iya, sebelum kita masuk kita seruput dulu, Dok. Oke. Kopinya, Dok. Iya, Minum kopi ya. Iya, ini kopi karena memang kita ngopi saras ya. Saras itu sehat happy, namanya. iya sehat waras. Betul sekali, Dok. Ini keren banget ini, tim saya Oke. bikinnya dengan hati pasti ini. Iya bagus kok. Ini saya mahal loh. Oh, ya kopinya juga malu dok. Dok, kita masuk ke mungkin tema yang akan dibutuhkan oleh Sobat Harjo semuanya dengan tema hipertensi di usia muda. Oke, gini Bagaimana aja. sih penanganannya ini, Dok? Sebelumnya saya jelaskan mengenai tensi ya. Ya. Bagaimana tensi bisa terjadi. Ini ibarat pembuluh darah arteri. Ya, ini ibarat jantung. Orang hidup itu ada hal makanan yang harus dimakan. Disaring-saring masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah itu dialirkan ke seluruh tubuh. Ya. Nah, untuk mengalirkan tuh butuh pompa. Pompa jantung. Ya. Pompa jantung untuk mendorong darah ke bagian-bagiannya. aliran darah arteri oke. ke seluruh tubuh. Nah, saya bayangkan apa itu tekanan darah. Tekanan darah adalah daya dorong darah dari pompa jantung ke pembuluh arteri beredar ke seluruh tubuh. Ya. Otomatis apa dong? Pada waktu dia mendorong diperlukan pompa jantung yang bagus. Otomatis juga masuk ke aliran darah. Aliran darah itu dipengaruhi apa? Volume, ukuran dari
pembuluh darah. Kemudian tahanan-tahanan yang yang menghambat, seperti pembuluh darahnya nyempit, kemudian ada timbunan di dalam pembuluh darah. Ibaratnya jika kita di rumah tangga ya, saluran air dari dapur ke pembuangan melalui pipa. Jika beberapa tahun dibersihin, ini banyak kerak-kerak. Iya. Dan ini akan nyumbat dan sebagainya. Itu mempengaruhi sekali. Iya. Jadi tekanan darah adalah daya dorong yang dihasilkan dari pompa jantung masuk ke pembuluh darah, beredar ke seluruh tubuh. Itu namanya hipertensi. Dan hipertensi itu bisa ditentukan dari cardiac output. Darah yang dipompa masuk ke jantung, darah yang dipompa itu bermula dari darah yang di paru-paru. Masuk ke jantung, kemudian dipompa masuk ke pembuluh darah. Jadi tekanan darah diukur dari volume jantung, cardiac output, ditambah dikali tahanan perifer. Tahanan perifer apa itu? Tahanan perifer itu yang menghambat, seperti bagaimana pembuluh darah, bagaimana di dalam darahnya, bagaimana viskositas atau kekentalan. Nah, kekentalan itu dipengaruhi apa? Mungkin ada gulanya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian mungkin kurang minum atau apa, itu bisa mempengaruhi viskositas darah. Itu yang pertama. Kemudian jantungnya sendiri apa? Umpamanya dipengaruhi kan ada sistolik, diastolik ya. Darah itu sistolik itu pada waktu injeksi, pas pompa maksimal, kemudian pas ada relaksasi itu yang diastolik. Jadi besarnya volume yang masuk dan sebagainya itu pada waktu pompa gini pas relaksasi memanjang, semakin memanjang otomatis urinya besar. Nah, itu dipengaruhi oleh mungkin kontraktilitas jantung, volumenya dari jantung dan sebagainya. Makanya ini dibutuhkan apa? Untuk orang-orang olahraga harus bagus, biar ini juga bagus. Jantungnya jika ada sakit diobati biar bagus. Kemudian ininya pembuluh darah itu yang penting. Ini kan tahanan perifer itu adalah yang menghambat pembuluh darah ini. Iya. Ada sumbatan-sumbatan itu, Dok. Ininya harus dijaga. Dijaganya apa? Ya olahraga yang bagus. Kemudian olahraga juga disesuaikan kondisi. Seandainya sudah ada sakit apa ya dipilih yang bagus. Mungkin nggak kuat untuk jalan dan sebagainya. Apa bisa sepeda statis, treadmill. Bisa berat kan sepeda statis kan itu kan mengurangi beban kaki dan sebagainya, dan juga dipengaruhi juga seperti kita itu ya mengetahui ya, tensi darah itu bisa dipengaruhi oleh cowok atau cewek. Gender. Ya, kemudian usianya berapa. Dengan usia bertambah, elastisitas pembuluh darah otomatis ibarat ini pipa air, keran dibuka, masuk ke sini. Jika tidak ada hambatan banter, bagus ya. Jika ada hambatan lambat. Atau jika ini volume ditekan segini aja, kan kencang loh. Ini volume ini juga mempengaruhi viskos dari diameternya, hambatannya juga mempengaruhi. Makanya jika menilai begitu, tekanan darah bagus, berarti jantungnya harus bagus, tahanan perifer yang menghalangi juga harus dihindarkan. Orang gemuk, sekitarnya kan lemak, nutup gini, otomatis kan menghambat juga. Ini tahanan perifer juga. Makanya yang tahanan perifer banyak kan start perut, itu harus diameter perut harus turunkan. Dan untuk fat loss itu bisa dengan olahraga kardiovaskular dan olahraga beban.
Olahraga beban itu bisa mengurangi fat loss. Makanya di militer namanya olahraga itu kardiovaskular dan beban, deh. Kita rangsel itu diberi pasir itu untuk lari-lari ya. Jarak 1 bulan berat badan udah kurang 5 kilo. Hanya memang olahraga di militer dengan olahraga di awam ya beda. Olahraga kan sudah ada step by stepnya yang membentuk agar seorang militer bagus. Itu logikanya seperti itu. Oke, Dok. Logikanya seperti itu. Baik, Dok, dari yang dokter jelaskan itu sebenarnya hipertensi itu penyebab utamanya apa sih yang menyerang anak muda saat ini, Dok? Ya. Biasanya apa? Gini, anak muda itu harus dianalisis dulu. Dilihat dulu. Contoh gini, loh, anak muda ini semuanya bagus, lab-labnya bagus. Lah, orang tuanya bagaimana? Dalam memberikan? Mungkin orang tuanya ibunya hipertensi, ayah hipertensi. Mungkin ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi yang faktor yang bisa membuat dia mudah kena tekanan darah. Kan kita lihat tekanan darah tinggi juga bisa dipengaruhi ras, jenis kelamin, hormonal dan sebagainya ya. Dan juga di luar itu stres itu bisa menyebabkan mempengaruhi hal itu, simpati kena, parasimpati kena. Kemudian wanita menopause itu bisa tensinya nambah naik karena pengaruh hormon. Makanya begitu kita melihat anak muda kok tensi turun, tinggi, ya perlu perlu dipilah-pilah dulu. Dicek ininya riwayatnya mungkin. Bagaimana isi darahnya, kolesterol bagaimana, gulanya bagaimana, hematokritnya bagaimana. Hematokrit itu bisa arah ke kanal darahnya bagaimana dan sebagainya. Habis itu dilihat lagi yang lain, gemuk tidak, perutnya buncit tidak dan sebagainya. Nah, seperti saya kan gemuk ya, bisa juga tensinya tinggi. Makanya seperti itu kita harus care terhadap diri kita. Kemudian juga tensi itu bisa dipengaruhi itu olahraga tidak teratur. Dengan olahraga yang bagus itu mengurangi tahanan perifer. Tensi itu adalah cardiac output, volume darah yang dihasilkan dikali tahanan perifer. Tahanan perifer itu yang menghambat. Contohnya di sekitarnya ada lemak tidak, kemudian pembuluh darahnya bagaimana, kemudian makanya tekanan darah kan ada yang dibilang normal 120/80. 120 itu sistol. Pada waktu jantung memompa ejeksi sempurna itu, kemudian pas relaksasi, ya itu relaksasi itu diastol. Kan jantung itu intinya itu per detik itu sekitar 70 cc atau 70 mili ya. Dikali per menit 70 berarti sekitar 5 liter per menit. 5 liter per menit ya, itu nanti dikali dengan tahan perifer dan sebagainya itu menghasilkan tensinya. Dan untuk mengukur bisa di lengan, di sini, kemudian di dorsalis di kaki. Dilihat apakah seandainya di sini nggak bisa, mungkin ada patah ya di kaki dan sebagainya. Hanya memang ada penelitian yang antara ini dan ini ada beda. Ya, mungkin sedikit lah ya. Ya, itu yang bisa saya terangkan mengenai logika tensi. Ini. Dok, kalau berbicara anak muda ini, biasanya kalau hipertensi ini menyerang anak-anak muda ini, gejala yang kelihatan muncul pertama kali yang bisa kita ketahui itu apa, Dok? Biasanya rata-rata, Dok? Ada yang nggak sadar. Mungkin dikarenakan dia tensi udah lama, akhirnya tubuh memberikan reaksi, respon. Ibaratnya respon. Tensi tinggi itu normal. Jadi nggak ada gejala. Tapi ada juga tensi naik normalnya 120, 135 aja pusing. Saya 140 tuh pusing banget. Wah, pusing banget, Jo.
kurang istirahat ini. Kurang istirahat. Begitu tensi, 140. Nah itulah, itu contoh. Dan ada juga mual-mual. Mual-mual. Makanya mual-mual itu tidak cuma goyahnya lambung. Lambung ya. Oh, itu mual-mual bisa karena tensi, bisa karena penyakit lain. Betul. Ginjal bisa mual-mual. Iya. Tensi tinggi bisa mual, sakit liver bisa mual. Nah itu makanya kita ada itu ya refleksi. Mual ini bisa karena ini. Makanya sebagai dokter kita dalam praktek itu bisa itu melacak ini nggak ada, ini enggak, ini ada. Nah itu seperti itu di lapangan seperti itu ya. Nah dan juga untuk stetoskop kan bisa untuk melihat kok ada ini ya, jantungnya mungkin ada ini, kono ini ya, ini mungkin katupnya. Jadi stetoskop itu juga secara ilmiah bisa menjelaskan bahwa seseorang mungkin ada jantungnya kurang bagus, seseorang mungkin ada pernafasannya kurang bagus seperti Rogi basah, ada cairan di paru-paru, ada ini, itu seperti itu contohnya. Dan anak muda yang kena tensi yang tinggi kadang nggak ada gejala. Ada gejala ya? Tidak ada gejala. Oh, tidak ada gejala. Tetapi ada gejala. Tuh kok sering pusing sekali, Dok. Pusing sini, pusing di sini, Dok. Begitu dilihat dulu, jebule matanya. Mata yang sakit. Nah, seperti itu. Makanya kita bilang begitu ditensi, tensinya 160, 180. Itu anak muda. Ya. Jika sudah seperti itu, kita harus itu ya. Ibaratnya apa? Follow up monitor. Kenapa? Penyebabnya apa? Cari solusinya, Dok ya. Ya. Solusinya apa? Yang pertama lihat isi pembuluh darahnya apa. Kolesterolnya gimana, gulanya bagaimana, dicek seluruhnya. Minumnya bagaimana, kurang olahraga rutin apa tidak, kurang minum, lifestyle-nya diperbaikilah. Lifestyle itu ya gaya hidupnya, gemuk, ya diturunkan asupan makannya dengan olahraga, mungkin bisa olahraga beban dengan proporsional, per tahap dan dilatih dengan yang terlatih. Orang asal jebet-jebet langsung diet dan sebagainya, diet asal-asalan bahaya. Betul. Lambungnya kena, betul. Malah nambah penyakit baru. Nggak nyaman. Ngantukan tuh hobi ngantuk, jebule kelaparan ya. Itu contoh ya. Ini tak jelaskan yang gampang-gampang saja ya. Tadi ada solusi kan seperti itu ya. Memang harus disesuaikan dengan coba olahraga, rutinitas gaya hidup. Semuanya bagus semua. Tensinya tinggi harus diberi obat. Nah, obatnya apa? Kan gini ya. Ada obat yang mengurangi jumlah volume darah. Kemudian ada yang ini biar melebar. Ada obatnya macam-macam. Kemudian ada yang menghambat hormon ini biar tidak kontriksi atau melebar. Nah itu contoh-contohnya begitu. Dan juga dilihat diobati juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Kolesterolnya tinggi diobati, ini kekenalan darahnya tinggi bisa ditambah obat-obat untuk mengurangi kolesterol. Tetapi semua itu harus dilihat juga. Ada sakit lain nggak? Contoh ya, mengobati orang tensi itu nggak sembarangan loh. Dia ada hamil. Ya hati-hati obat-obat yang membuat janinnya terancam. Kepengaruh ke situ nanti. Ya itu diobati juga. Nah, makanya dokter akan memilihkan obat ini yang pas ini pada keadaan seperti sakit lain ini apa-apa. Itu hampir seperti pengobatannya lain. Kita melihat sekelilingnya itu ada sakit apa yang mungkin mempengaruhi obat ini. Obat yang diberikan dan juga pengaruh obat itu apa membuat pengaruh jelek atau bagus. Makanya obat ada lambangnya ular dan tongkat. Jika salah obat ular, kamu bisa meninggal dunia. Tongkat menolong kamu. Hanya biasanya dokter biasanya memberikan yang tongkat. Maksud dokter memberikan ular. Apalagi ular berbisa. Tapi menarik, Dok. Tadi dokter sudah menyinggung sedikit gaya hidup sehat dalam mengendalikan hipertensi untuk anak usia muda nih. Nah,
kalau umpamanya itu banyak komplikasi kan bisa dilihat juga ya dok. Oh ini ternyata harusnya cuma pandangannya olahraga deh yang rutin, yang teratur dengan instruktur seperti itu. Makanan juga. Makanan juga harus diatur. bagian dari gaya hidup Ya. juga ya dok ya. Nek dulu zaman saya kecil itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, Cukup sayur. sampai sekarang pun harus berlaku nih Ya, dok ya. itu Berlaku ya? boleh, berlaku. Oke. Ditambah olahraga rutin. Iya dok. 4 sehat 5 sempurna nggak pernah olahraga. Iya. Beda. Nah, Sobat Darjo, ini sangat menarik ya ketika usia muda ini sudah terserang hipertensi. Tadi udah jelaskan juga oleh Dokter Edi, ternyata kita harus melihat juga ada riwayat, ada gaya hidup, ada apa sih yang dikonsumsi. Orang tuanya gimana? Orang tuanya seperti apa, mungkin riwayat turunan dan sebagainya. Itu sangat kompleks ya, memang harus hati-hati. Bukan berarti orang tuanya hipertensi, anak hipertensi enggak. Belum tentu ya. Ada disposisi. Gitu. Oh, Faktor oke. yang mempermudah Betul. terjadinya sesuatu. Iya. Tapi, dok, pertanyaan saya adalah, apakah ada perbedaan nih dalam penanganan hipertensi pada usia muda dibandingkan dengan usia yang sudah tua? Ada. Ada, pasti Kan ada. anak muda orang tua tuh yang pada dasarnya sama, gaya hidupnya diubah. Tuh hanya pada orang tua tuh kadang-kadang itu ya susah ya, kadang-kadang susah karena mungkin dari pembuluh darahnya kan sudah sepuh ya, otomatis mudah jadi penyempitan dan sebagainya, otomatis dibutuhkan obat-obatan agar yang nyempit itu melebar. Oke. Kemudian di samping itu pada orang tua juga dilihat apakah ada penyakit lain, ada gula, hipertensi, gula, kolesterol, ginjal, itu harus dibereskan juga. Oke. Untuk anak muda bisa juga dari lifestyle-nya, makanannya bagaimana? Garam-garaman kurangi. Garam-garaman kurangi. Nek suka merokok, hilangkan Oke, merokok. hilangkan merokok. Kemudian nek silakan merokok, nanti pabrik rokoknya kehabisan nanti. Iya. Tapi kalau sekarang rokok dirubah ke model anak muda sekarang kan nge-vape kayak gitu, sama aja dengar sih dok? Nek sebagai dokter, Heeh. semuanya kurang bagus. Semua kurang sebagai bagus. dokter loh. Sebagai dokter ya, Ojo nanti oke. sebagai pengusaha nanti Iya, itu ya oke. sebagai dokter. Karena itu juga pilihan ya nanti ya dok ya? Iya, hidup itu adalah pilihan. Betul. Kamu mau sehat apa nggak sehat? Sehat bahagia. Nggak sehat nggak bahagia. Nggak bahagia dalam arti setiap hari sakit, mau apa-apa nggak bisa, mau apa-apa nggak bisa, malah kena manifestasi lain, kena stroke, Lah, tambah macam-macam penyakit itu baru ya dok ya? Makanya kan sebagai anak muda, yang pokok itu yang pertama ya. Iya. Kalau orang tuanya ada hipertensi, dua-duanya perbaiki Perbaiki gaya hidupnya. Waspadai dari dini ya, Dok, ya? teratur, makanan yang sehat. Sebab makanan itu kita tahu sehat, nggak taunya nggak sehat tuh banyak. Iya. Kan ada yang ada pengawet, ada ini macam-macam. Makanya kita harus pintar memilah, Iya. memilah dan memilih. Oh, kok ini kok makanan kok cerah sekali yo. Kita harus hati-hati. Ternyata Warnanya ya, Dok? bagus apa enggak? Nah itu. Iya, iya. Kemudian, loh, kok ikan itu di bau kok ada bau apa? Mungkin formalin. Nah seperti itu hati-hati. Itu yang mungkin yang perlu ya kita perhatikan sebagai anak bunda ya. Makanan bagaimana, kemudian olahraganya bagaimana, istirahatnya. Istirahatnya kurang Pola juga hidupnya, bisa menyebabkan tahanan periwer naik, Iya. stres, Siap. putus pacar, Wow. putus pacar, akhirnya makannya banyak. Wow. Biasanya satu piring jadi satu panci. Oh, satu panci, tapi untuk 5 hari. Nah itu contohnya seperti itulah. Iya, iya. Oke. Yang dan juga setelah itu ada jaras hipotalamus mengatur itu mempengaruhi. Nah, Contoh hal itu aja lah, hal mau ujian, gara-gara stres, loh kok diare ya, itu contohnya. Tensi juga bisa mempengaruhi, stres juga bisa mempengaruhi hipertensi, jalan hipotalamus, mempengaruhi simpati, akhirnya bisa menyebabkan itu. Yang pokok dengan penjelasan ini kan gak mudah ya. Oh ini tensi tinggi gara-gara ini apa? Pompa jantung gini, daya dorong yang gini, lah otomatis kan
daya dorong itu kan dipengaruhi pembuluh darah. Oke. Pembuluh darah kan dipengaruhi apa? Isinya bagaimana? Elastisitas pembuluh darah bagaimana? Lah, pada orang tua ini kurang bagus. Pada anak kan bisa masih bagus atau dari dia predisposisi keturunan. Elastisitasnya kurang bagus bisa juga. Penuaan itu bisa dari muda bisa. Nek zaman kecil saya bilang liwo. Kita cilik jebule tuwa. Liwo. Jebule cilik jebule tuwa. Lah itu yang nek seperti itu nggak usah patah semangat. Perbaiki ngene. Kok mukanya kecil kok tua. Itu hal wajar. Hal dari Gusti Allah. Biasa ya, Dok. Yang penting kita masih bisa bermanfaat bagi orang tua. Betul, itu yang terpenting, Dok. Itu. Betul. Saya sangat setuju itu dengan dokter. Tadi udah dijelaskan Sobat Harjo semuanya terkait dengan hipertensi yang menyerang usia muda ini. Bagaimana penanganannya tadi udah dijelaskan ya. Hanya bermodalkan sedotan ini kita menggambarkan deskripsinya itu bahwa itu ada penyumbatan ya. Dan memang ekstra harus hati-hati dan yang penting gaya hidup ya, Dok ya. Untuk Sobat Harjo yang mungkin tadi saya kok memiliki tanda-tanda seperti ini nih, gejala-gejala ini, silahkan bisa ke dokter Edi. Bisa mual, bisa juga mimisen. Itu bisa pertanda tensinya masih tinggi. Kemudian bisa juga tensi tinggi kan gitu ya. Kok jadi lemas ngantukan ya, kok jadi nggak bergairah. Mungkin harus dicek semuanya ya. Biasanya perawatan dan juga minuman makanan harus diperhatikan juga. Terima kasih, Dok. Ini jangan ragu untuk Sobat Harjo bisa konsultasi ke Dokter Edi yang setiap hari Senin sampai Jumat ya, Dok ya. Praktek di RSPAU Dr. Suhadi Harjo Logito karena RSPAU Harjo Logito siap melayani kesehatan anggota TNI, PNS dan masyarakat umum dan menerima BPJS, asuransi serta umum yang lainnya ya. Jangan ragu untuk RSPAU Dr. Suhadi Harjo Logito. Baik, Dok. Terima kasih sekali sudah hadir ke rumah kami di Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras. Semoga sehat selalu, Dokter. Semoga yang saya arahkan, ini kan arahkannya berguna ya, membuka hati anak muda. Ada tensi, jangan langsung stres, tensi tinggi, dicari solusinya. Jika ada sesuatu yang menimpa Anda, cari solusi yang terbaik. Terbaik belum tentu terbaik bagi orang lain. Semoga saja ini berguna. Sampai jumpa pada waktu kesempatan yang lain. Salam sehat dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjo Logito. Sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih, Dokter. Silakan sambil diteruskan ngopinya. Ngopi dulu ya. Baik, Sobat Harjo, demikian tadi obrolan kita yang luar biasa ya. Ini mengedukasi juga dengan Dr. R. Triyono Edi, SPPD Vinasim, yang sudah menjelaskan bahwa bagaimana sih penanganannya ketika hipertensi menyerang usia muda. Kita akan jumpa lagi dengan narasumber-narasumber lain pilihan yang akan saya suruh mampir ke studio kami di Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras ya. Dan teman-teman juga silahkan ikuti episode by episode yang lain. Jangan ragu untuk cepat menghubungi dokter, khususnya ketika teman-teman semuanya Sobat Harjo juga mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Jangan lupa juga follow media sosial kami, di like, subscribe, dan pastinya saya terima kasih sudah bisa bergabung di Ngopi Saras. Sampai jumpa. Dadah.